Multimedia. Siswa multimedia disiapkan untuk fasi dalam keterampilan web design, desain grafis, animasi, fotografi, videografi, editing audio-video, serta maintenance dan repairing komputer. Lulusan multimedia banyak terserap di perusahaan periklanan atau advertising, percetakan dan digital printing, serta stasiun televisi ataupun berwirausaha. Baiklah teman-teman, sekarang saya sudah bersama Bapak Lili Haryo Susilo SPD yang merupakan salah satu staf pengajar di jurusan multimedia. Assalamualaikum Pak Lili. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Oh ya Pak Lili, di sini saya ingin tahu nih, jurusan multimedia itu apa sih? Oke, bagi teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin belum paham tentang jurusan multimedia ya, multimedia itu apa saja. Jadi jurusan multimedia itu adalah jurusan yang mempelajari tentang banyak media karena namanya kan multimedia, sehingga media yang dipelajari itu banyak, meliputi ada mempelajari tentang gambar, ada mempelajari tentang animasi, ada mempelajari tentang video, ada mempelajari tentang teks dan lain sebagainya, sehingga dari beberapa unsur itu diramu ya menjadi satu, menjadi sebuah sajian multimedia yang mudah dinikmati, mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan melalui multimedia itu nanti diharapkan masyarakat bisa menerima dan memahami informasi yang ada di dalamnya. Seperti itu Mbak Yaka. Oh gitu ya Pak. Nah untuk fasilitas pembelajarannya nih Pak yang ada di jurusan multimedia. Oke, untuk fasilitas pembelajaran sangat banyak di jurusan multimedia. Di sini, di tempat ini ya, khususnya di lokasi ini kita punya ini namanya lab atau studio yang biasanya digunakan untuk praktek anak-anak. Jadi di sini itu nanti anak-anak dibekali keterampilan. Yang pertama membuat ini Mbak Yaka, membuat MOOC. Ya, jadi kalau pengen membuat MOOC, kita ajarkan dari awal sampai akhir ya, dari desain, dari cara mencetaknya seperti apa, sampai kita juga memberikan materi tentang pemasarannya lewat pembelajaran yang namanya kewirausahaan, sehingga anak-anak diharapkan ketika lulus dari SMK Muhammadiyah Prambanan itu sudah mempunyai keterampilan ya, sudah bisa melakukan pekerjaan dari hulu sampai ke hilir seperti itu. Wah, dengan berbagai pembelajaran yang dipelajari di jurusan multimedia, pasti untuk peluang kerja lulusannya cukup banyak dong Pak? Ya, tentu saja. Dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh jurusan multimedia, kita tahun 2020 kita mendapatkan bantuan atau mengikuti program yang namanya Center of Excellence. Jadi di situ kita dibuatkan lab, dibuatkan gedung, dibekali dengan peralatan yang standar industri dan standar dengan multimedia, dengan komputer yang speknya sangat bagus dan sangat mumpuni, sehingga untuk peluang kerja ke depannya siswa-siswa lulusan jurusan multimedia itu nanti yang pertama bisa berwirausaha karena mereka dibekali keterampilan seperti fotografi, ketika mereka ingin membuka jasa foto bisa. Kemudian videografi, ketika mereka ingin membuka jasa layanan video mereka sudah bisa. Percetakan juga seperti itu bisa. Nah, selain di usaha, di wirausaha, mereka juga bisa untuk mengikuti atau menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan. Misalkan di perusahaan advertising dia bekerja di bagian publikasi seperti itu. Terus bisa juga lulusan multimedia itu melanjutkan ke universitas-universitas yang mempunyai jurusan yang relevan dengan multimedia, sehingga diharapkan jurusan multimedia itu mencetak sumber daya manusia yang kompeten di bidang multimedia. Seperti itu Mbak Yaka.
Wah, begitu beragam ya Pak ya untuk lulusan jurusan multimedia. Bisa ada yang bekerja, berwirausaha, bahkan ada yang bisa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ya. Terima kasih Pak Lili atas penjabaran yang sangat detail dan kompleks sekali mengenai jurusan multimedia. Demikianlah teman-teman perbincangan saya dengan Pak Lili Haryosusilo mengenai jurusan multimedia. Nah, bagi teman-teman yang hobi dengan fotografi, videografer, maupun juga YouTuber, bisa bergabung bersama jurusan multimedia di SMK Muhammadiyah Prambanan.